Diam-diam Anies bangun pusat kesenian berstandar internasional. Tentang objek wisata, saya pikir Ekopark itu adalah taman ya, yang menurut saya sangat berhasil. Revitalisasi ini bukan tentang bangunan fisik. Ini adalah tentang membangun ekosistem di mana kegiatan kesenian, kebudayaan bisa tumbuh berkembang, dan kita ingin Jakarta menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia, dan ini menjadi salah satu kontributor pentingnya lewat Taman Ismail Marzuki. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa pembangunan Tebet Ekopark ini bukan hanya sekedar sebagai tempat interaksi warga, namun juga sebagai kawasan hijau, ruang hijau dan juga ruang biru yang terintegrasi menjadi sebuah kesatuan begitu. Nah, taman yang dahulu dikenal dengan nama Taman Tebet ini memiliki luas sekitar 7 hektar dengan keindahan alami taman melalui pemulihan ekosistem dan naturalisasi ruang terbuka hijau dan biru serta tanggapannya biar cepat aja ya. Soalnya kadang tuh bakso yang di sini tuh datangnya suka lama banget. Jadi kan kita kan mau kuliah kayak keburu-buru waktu kan. Sedangkan bakso yang di sini tuh lebih cepat. Jadi ya semoga dipercepat aja sama pemerintah. COVID-19 sempat menjadi kendala proyek pembangunan MRT fase 2A, terutama dalam pengadaan sejumlah paket kontrak hingga sistem perkereta-apian dan rel, serta pengadaan kereta. Saya ketika ke sana, karena memang saya orang Bandung, saya melihat memang ada satu yang menarik gitu di situ. Itu adalah jembatan. Jembatan yang di Ekopark itu bagus banget gitu, bagus banget. Tapi karena saya juga penikmat wisata alam dan sebagainya, jadi banyak sekali hal-hal yang menurut saya bagaimanakah konsepnya sedikit kita tambahkan. Ekopark tuh nanti diganti. Jadi gitu. Oke, luar biasa nih Teh Siva dengan ide-idenya yang sangat detail. Ini saya kira bukti sahabat semua bahwa kita sebagai relawan Anies Baswedan itu bukan sekedar fanatisme buta gitu. Ini buktinya Teh Siva hari ini relawan dari Bandung sudah melihat fasilitas yang ada di Ekopark dan itu sudah bagus, tapi punya ide bagaimana dibuat jauh lebih bagus jauh lagi lebih dan bermanfaat. Kami kalau ditanya sudah berkomunikasi dengan seniman, jawabannya adalah sudah, sedang, dan terus berkomunikasi, tidak akan pernah berhenti. Begitu. Dan kalau nggak salah Jumat sore Ibu Hani menyelenggarakan ngopi sore dengan Jakpro ya, setiap Jumat sore untuk kita selalu berdiskusi bagaimana masukan-masukan dari teman-teman yang beraktivitas di sana. Itu. Yang mempunyai voting rights di pengelolaannya itu harus ditinjau dong, itu aja kira-kira. Jadi ini tidak bisa memang dibicarakan sepihak atau terikatan yang lain, harus ada tinjauan lagi, tinjauan bahwa keterlibatan seniman sejauh apa gitu. Prinsip dasar berjalan kaki itu harus menyenangkan, harus membahagiakan. Jadi orang yang sudah berkorban meninggalkan kendaraan pribadi, meninggalkan kenyamanan, dia harus mendapatkan pilihan yang sama nyamannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Galeri Seni dan Aneks Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki di Selasar Galeri Seni Tim Jakarta Pusat pada Jumat malam. Anies mengingatkan tim tidak boleh dimanfaatkan sebagai tempat mencari untung. Tempat ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk mencari keuntungan, karena di sini bukan soal keuntungan, kata dia dalam keterangan tertulisnya. Peresmian PKJ TIM berlangsung sekaligus dengan pembukaan Bulan Seni Rupa 2022. Dalam kesempatan itu, Anies turut membuka pameran koleksi dan arsip Dewan Kesenian Jakarta. Dia berharap PKJ TIM digunakan sebagai pengembangan kesenian dan kebudayaan. Menurut dia, negara bertanggung jawab mengelola tempat tersebut untuk memajukan seni dan budaya. Pemerintah DKI, dia menuturkan, ingin ibu kota menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia melalui TIM. Pembangunan revitalisasi TIM dimulai sejak 2018. Tahun ini, revitalisasi baru membuahkan hasil akibat sempat terhambat pandemi COVID-19. PKJ TIM sudah dibuka untuk masyarakat umum. PKJ TIM dibangun pada November 1968. Menurut Anies, PKJ TIM selalu menjadi tempat berkembangnya karya seni di Jakarta dan nasional. PKJ TIM juga melahirkan seniman besar seperti Sudarnowe, Kusomo, W.S. Rendra Arifin, Farida Utoyo, dan Avandi. Pemerintah DKI, dia menuturkan ingin ibu kota menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia melalui TIM. Pembangunan revitalisasi TIM dimulai sejak 2018.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga berpesan kepada para seniman yang hadir di TIM. Dia mengimbau agar para seniman dapat mengembangkan sayap berkarya di kancah internasional. Dia juga menitipkan amanat menjaga TIM kepada Dewan Kesenian Jakarta. Anies ingin TIM menjadi pusat kesenian dan kebudayaan berstandar dunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Galeri Seni dan Galeri Aneks Taman Ismail Marzuki. Anies mengatakan ke depan fasilitas TIM bakal dibuka secara bertahap usai revitalisasi. Adapun Galeri Seni dan Aneks ini berlokasi di dalam gedung panjang TIM. Kedepannya, bangunan itu bakal berubah menjadi nama Gedung Ali Sadikin. Di sisi lain, Anies memandang proses revitalisasi TIM bukan sekedar memelas fisik, tetapi membangun suatu ekosistem dalam kegiatan seni serta mengembangkan budaya. Meski begitu, dia menekankan Taman Ismail Marzuki bukanlah tempat untuk mencari keuntungan. Nantinya TIM bakal dikelola oleh PT Jakarta Propetindo dan disokong oleh penyertaan modal daerah. Kita menugaskan kepada PT Jakpro sebagai pengelola, tetapi tidak untuk dijadikan tempat mencari untung. Kenapa dipilih bentuknya PT dibandingkan dinas? Supaya ada keluasan di dalam manajemen, ujarnya. Spiritnya mengelola ini dengan manajemen profesional dengan manajemen yang baik, tetapi bukan sebagai tempat mencari keuntungan. Artinya, pemerintahlah yang harus dikeluarkan biaya melalui penyertaan modal daerah agar kegiatan seni di tempat ini bisa jalan, sambungnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa pembangunan Tebet Ecopark ini bukan hanya sekedar sebagai tempat interaksi warga, namun juga sebagai kawasan hijau, ruang hijau dan juga ruang biru yang terintegrasi menjadi sebuah kesatuan begitu. Nah, taman yang dahulu dikenal dengan nama Taman Tebet ini memiliki luas sekitar 7 hektar dengan keindahan alami taman melalui pemulihan ekosistem dan naturalisasi ruang terbuka hijau dan biru serta Tanggapannya biar cepat aja ya, soalnya kadang tuh busway yang di sini tuh datangnya suka lama banget. Jadi kan kita kan mau kuliah kayak keburu-buru waktu kan, sedangkan busway yang di sini tuh lebih cepat. Jadi ya semoga dipercepat aja sama pemerintah. Saya ketika ke sana, karena memang saya orang Bandung, saya melihat memang ada satu yang menarik gitu di situ. Itu adalah jembatan. Jembatan yang di Ecopark itu bagus banget gitu, bagus banget. Tapi karena saya juga penikmat wisata alam dan sebagainya, jadi banyak sekali hal-hal yang menurut saya bagaimanakah konsepnya sedikit kita tambahkan. Ecopark tuh nanti diganti. Jadi gitu. Oke, luar biasa nih Teh Siva dengan ide-idenya yang sangat detail. Ini saya kira bukti sahabat semua bahwa kita sebagai relawan Anies Baswedan itu bukan sekedar fanatisme buta gitu. Ini buktinya Teh Siva hari ini relawan dari Bandung sudah melihat fasilitas yang ada di Ecopark dan itu sudah bagus, tapi punya ide bagaimana dibuat jauh lebih bagus lagi dan bermanfaat.